Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Rizky dari Prodi PGSD. Di sini saya sedang menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi dan asesmen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI. Yang dimana tugasnya yaitu menjawab 5 pertanyaan yang di sini akan saya jelaskan secara satu persatu. Lanjut saja kepada pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Oke, baiklah. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan tes yaitu tes adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur atau menilai sesuatu karakteristik atau kinerja seseorang dalam berbagai konteks seperti pengetahuan, keterampilan, dan ataupun sikap. Adapun aspek-aspek perencanaan tes. Yang pertama yaitu tujuan tes. Tujuan tes di sini yaitu menetapkan dengan jelas tujuan dari tes tersebut, apakah untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau aspek-aspek lainnya. Jadi tujuan tes di sini harus jelas. Yang kedua yaitu desain tes. Desain tes yaitu menentukan jenis tes yang akan kita gunakan. Apakah itu tes pilihan ganda, esai, praktikum, atau jenis tes lainnya sesuai dengan tujuan atau karakteristik yang diukur. Selanjutnya yaitu ada validitas. Validitas yaitu memastikan bahwa tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur dan memiliki akurasi yang memadai. Yang keempat ada reliabilitas, yaitu memastikan bahwa hasil tes konsisten jika diulang pada waktu yang berbeda menunjukkan keadaan hal tersebut. Yang kelima adanya waktu dan lokasi, menetapkan durasi tes dan lokasi pelaksanaan, mempertimbangkan kenyamanan peserta dan kebutuhan administratif. Yang keenam, instruksi dan panduan, yaitu menyusun petunjuk yang jelas untuk peserta tes agar mereka memahami tugas yang harus dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengolahan dan pengawasan, menyusun rencana untuk pengolahan dan pengawasan pelaksanaan tes agar berjalan dengan tertib dan adil. Selanjutnya yaitu penilaian dan analisis hasil, menetapkan kriteria penilaian dan menyusun cara untuk menganalisis suatu mengimplementasikan hasil tes dengan benar. Mungkin itulah aspek-aspek perencanaan tes dan juga pengertian apa itu tes. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu buatlah pertanyaan yang menguji pemahaman konsep, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang kedua, bisa mempertimbangkan jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, atau esai sesuai dengan tingkat kompleksitas yang diinginkan. Yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu fokus pada sikap, nilai, dan emosi. Yang kedua, menggunakan pertanyaan atau skenario untuk menilai respon emosional dan nilai peserta terhadap situasi tertentu. Yang ketiga yaitu aspek psikomotor, dengan merancang situasi atau tugas yang memerlukan keterampilan fisik ataupun gerakan. Yang selanjutnya itu integrasi ketiga aspek. Yang pertama yaitu buatlah pertanyaan atau tugas yang mencakup lebih dari satu aspek, mencerminkan situasi dunia nyata yang kompleks. Yang kedua, pastikan keselarasan antara soal-soal untuk mengukur ketiga aspek sehingga mencerminkan pencapaian siswa. Mungkin itulah jawaban dari nomor 2. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 3. Baiklah, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga yaitu apakah ciri-ciri
butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Yang pertama yaitu jelas dan tepat sasaran, yaitu pertanyaan harus jelas dan sesuai dengan tujuan pengujian atau pembelajaran. Yang kedua ada ringkas dan padat, yaitu menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu untuk menghindari kebingungan pada peserta tujuan. Yang ketiga bervariasi, mencakup berbagai tingkat kesulitan untuk mengukur pemahaman peserta secara menyeluruh. Yang keempat, tidak memihak, yaitu tidak ada bias atau unsur diskriminatif dalam penyusunan soal. Yang kelima, relevan dengan materi. Soal harus berkaitan dengan materi yang telah diajarkan dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, terdapat jawaban yang jelas. Peserta ujian seharusnya dapat dengan jelas mengidentifikasi jawaban yang benar. Selanjutnya nomor 7, format yang konsisten. Gaya dan format penulisan soal sebaiknya konsisten untuk meminimalkan kebingungan peserta ujian. Yang terakhir, mengukur pemahaman tingkat tinggi. Idealnya, soal juga dapat mengukur pemahaman konsep pada tingkat tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Perlu dipahami, penting untuk menciptakan soal yang mendukung proses pengukuran dan evaluasi yang akurat terhadap pemahaman peserta. Mungkin itulah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 4, yang dimana soalnya sebagai berikut. Jelaskan 3 definisi menurut para ahli tentang evaluasi, sertakan nama penulis, nama buku, dan tahun terbit. Yang pertama di sini menurut Hamdani. Definisi menurut Hamdani yaitu evaluasi adalah proses penentuan nilai atau keberhasilan program pendidikan atau instruksional. Yang penulisnya di sini yaitu Zubaida Hamdani, buku Strategi Belajar Mengajar, tahun terbit 2003. Yang kedua yaitu Sudijono. Menurut Sudijono, evaluasi ialah proses pengumpulan data dan instruksional, maksud saya informasi, untuk menilai hasil belajar peserta didik. Dengan penulis Anes Sudijono sendiri, dan tahun terbit 2009, buku berjudul Pengantar Evaluasi Pendidikan. Yang terakhir yaitu Mulyasa. Mulyasa memiliki definisi sebagai berikut, yaitu evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi, pengukuran, dan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang di sini penulisnya yaitu El Mulyasa sendiri, dengan judul buku Menjadi Guru Profesional, tahun terbit 2004. Mungkin itu jawaban dari nomor 4. Kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 5. Baiklah, di sini kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya yaitu uji validasi butir soal dengan responden berjumlah 15 peserta dan butir soal berjumlah 10. Sebelum kita mencari validasi, kita harus menentukan dulu nilai N, P, Q, MP, dan SDT. Adapun yang perlu diketahui, nilai N di sini adalah jumlah butir benar, atau setiap siswa menjawab berapa butir dari setiap pertanyaan. Contoh, butir soal nomor 1, siswa yang mengerjakan benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nilai N pada butir soal nomor 1 adalah 11. Begitupun seterusnya. Lanjutkan kepada P. Pengertian P di sini adalah jumlah betul dibagi jumlah siswa. Contoh, di sini jumlah betul adalah 11, sedangkan jumlah siswa atau responden di sini adalah 15. Jadi jumlah betul 11 dibagi 15
responden atau 15 siswa, hasilnya adalah 0,73, begitupun seterusnya. Kita lanjutkan kepada rumusan yang selanjutnya, yaitu kita mencari Q. Q di mana dengan pengertian di sini adalah 1 dikurang P. Berarti mencari Q 1 dikurang P atau 0,73. Misal 0,73. Jika kita ingin mencari Q, berarti 1 dikurang 0,73 adalah 0,27. Begitupun dengan butir-butir selanjutnya. XT. Selanjutnya kita mencari XT. XT di sini adalah jumlah benar per siswa. Jadi setiap siswa menjawab berapa jumlah benar dari 10 butir soal. Misal responden 1 menjawab dengan benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini terdapat 7. Berarti siswa responden 1 menjawab soal 7 butir soal. Begitupun seterusnya. Jika kita sudah mendapatkan nilai XT di sini, selanjutnya kita mencari nilai SDT. Kita lanjut kepada mencari SDT. SDT di sini adalah standar deviasi skor total dengan rumus sigma ST kuadrat per N dikurang sigma ST per N kuadrat. N di sini adalah jumlah siswa, bukan jumlah butir yang benar. Jadi berbeda N di sini dengan N sebelumnya. Coba kita mulai masukkan ke dalam rumus. Yang pertama SDT. SDT di sini berarti akar sigma ST kuadrat dibagi N atau jumlah siswa dikurang dalam kurung XT dibagi N buka tutup kurung pangkat 2. XT di mana di sini adalah jumlah benar per siswa dan ST kuadrat adalah kuadrat dari jumlah benar siswa, ya. Misalnya di sini 7 kuadrat dari 7, akar kuadrat dari 7 adalah 49. Kita masukkan ke dalam rumus. XT kuadrat di sini adalah 689, kita masukkan ke dalam rumus, dibagi N. N di sini adalah jumlah benar per siswa. Maksud saya jumlah siswa. Jumlah siswa di sini adalah 15 dikurang buka kurung sigma XT. Sigma ST di sini adalah 101. 101 dikurang jumlah siswa per pangkat 2. Lanjut, 689 dibagi 15 adalah 45,93. Yang selanjutnya yaitu 101 dibagi 15 yaitu 6,73 pangkat 2. Di sini akar dari 45,93 dikurang 45,29 adalah 0,64. Jadi di sini kita sudah dapat butir yang pertama, yaitu SDT yang pertama, yaitu 0,64. Selanjutnya kita mencari MT. MT di sini adalah skor rata dari skor total. Dengan rumus MT sama dengan sigma XT dibagi N. Tadi sigma ST adalah 101 dan N adalah jumlah siswa, berarti 15. Jadi di sini 101 dibagi 15 sama dengan 6,73. Setelah kita mencari MT, kita mencari MP. MP adalah skor rata hitung untuk butir yang dijawab betul. Jadi rata skor total yang dijawab benar. Pada bagian ini kita fokus per nomor atau item soal. Misal pada butir nomor 1, siswa yang menjawab benar pada butir nomor 1 adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Jadi ini siswa yang menjawab benar sebanyak 11 siswa. XT masing-masing siswa adalah 6, 7, 8,
77866 Jadi jumlah XT ini adalah 74. Jadi MP butir 01 adalah 74 dibagi 11 sama dengan 6,72. Jika kita sudah mendapatkan apa saja yang diminta oleh rumus tersebut, maka kita selanjutnya yaitu tinggal memasukkan kepada rumus untuk mencari RT di sini. Contohnya pada butir soal nomor 1, di mana MP dikurang MT dibagi SDT dikali akar dari P dan Q, P dibagi Q, yaitu MP-nya di sini adalah 6,72, MT-nya 6,73, SDT 0,80, P 0,73 dan Q-nya adalah 0,27. Baik, 6,72 dikurang 6,73 yaitu minus 0,01 dibagi 0,80 akar 2,70. Di sini 0,01 dibagi 0,80 ialah minus 0,0125 dikali 1,64 dengan hasil minus 0,0205. Karena menurut Wiersma dan George pada tahun 1990, secara umum jika koefisien korelasi lebih besar dari 30, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Karena hasil dari butir soal nomor 1 tadi tidak lebih besar dari 0,3, maka dinyatakan tidak valid. Begitupun dengan butir soal selanjutnya. Jadi jika semua butir soal telah terjawab, maka tinggal menentukan valid atau tidak valid dari butir soal tersebut. Di sini butir soal nomor 1 karena di bawah dari 0,3 tidak valid, begitupun nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi nomor 5 di sini valid karena 0,41 yaitu lebih dari 0,3. Di sini yang valid cuma 2 ya. Nomor 6 dan nomor 9. Mungkin itulah jawaban nomor 5. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.